Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semua pada sehat? Alhamdulillah. Mari kita akan mempelajari pendidikan agama Islam ini. Kita awali dengan berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu tata cara membaca Al-Quran. Materinya adalah sebagai berikut. Materi kali ini adalah tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Sebelum kita masuk ke materi Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, mari kita ikuti terlebih dahulu apa itu tajwid. Pasti kalian sudah memahami, yaitu tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dan bacaan sejenis dengan baik dan benar. Nah, Alif Lam atau disebut dengan al, ini ada dua macamnya, yaitu Alif Lam Syamsiyah, ada Alif Lam Qamariyah. Al Syamsiyah artinya alnya diartikan sebagai matahari. Al Qamariyah artinya bulan. Di antara huruf-huruf Asyamsiyah ini ada 14, antara lain ini ta, sa, shod, ra, ta, dha, zal, nun, dal, sin, dha, za, shin, lam. Sedangkan huruf Qamariyah juga ada 14, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, ha, mim. Silahkan bisa kalian ikuti atau kalian baca di buku paketnya. Asyamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah, yaitu bacaan alnya tidak jelas, alias tidak dibaca al, tapi lamnya ini lamnya hilang. Yang kedua, huruf Qamariyah ini disebut juga Al-Qamariyah, disebut juga Idhar Qamariyah, atau alnya dibaca dengan jelas. Berikutnya, nah ini Alif Lam Syamsiyah. Nah ini tadi sudah kita bahas, ini hanya diulang kembali, yaitu salah satu apabila alif lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah yang berjumlah 14 itu. Nah, apa itu al-syamsiyah? Dilihat artinya, syamsiyah adalah matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf syamsiyah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur atau meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiyah jika bertemu dengan huruf syamsiyah. Atau kalau Pak Heru bilang matahari, adakah bisa yang melihat matahari 1 menit saja? Nah, kalau bisa melihat matahari, silahkan kalian baca. Apakah bacaan itu hilang atau jelas? Pastinya bacaan itu akan samar. Ini sifat daripada matahari. Kalau kita melihatnya
pasti akan buram atau akan tidak kelihatan bacaan-bacaan kita. Berikutnya, contoh bacaan ini. Wasyamsu. Lamnya kan tidak dibaca sudah. Kenapa? Karena masuk kepada shin. Nah, sehingga alnya, lamnya ini tidak dibaca jelas. Alif lam pada kata di atas bertemu dengan salah satu huruf, yaitu shin. Nah, syamsiah yaitu shin. Maka alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash, shin. Sehingga kata tersebut dibaca asyamsiah. Itu karena alif lam melebur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut dengan alif lam syamsiah atau disebut juga dengan idgham syamsiah. Ciri khas yang dimaksud di sini kalau kita perhatikan adalah mana cirinya? Ada tasydidnya. Nih, ada tanda tasydid atau syiddah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu syiddah. Bahasa Madura biasanya tasydid. Nah, ini salah, tinggal kita melihat ciri daripada syamsiah. Ada tasydid. Contoh lain, wassama. Wassama dibaca asyamsiah. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan sin. Ciri khasnya di mana? Tasydid. Hukum bacaannya apa? Hukum bacaan al-syamsiah atau disebut idgham syamsiah. Ya, bisa dipahami ya. Contoh yang ketiga lagi ini. Wat-tariq. Nah, wat-tariq. Yang mana? Bacaan asyamsiah apa al-qamariyah? Yang jelas ini adalah asyamsiah. Kenapa? Satu, alasannya alif lam bertemu dengan to, huruf to. Nah, ini to-nya. Kenapa kau bisa tahu cirinya di mana? Cirinya ada tasydidnya. Sehingga bacaan wat-tariq ini disebut dengan idgham syamsiah. Nah, paham ya? Ini tentang asyamsiah. Ini hanya. Nah, ini cara membaca asyamsiah. Ditulis ini at-tammah. Nah, keterangannya alif lam bertemu dengan ta. As-saqib. Nah, dibaca as-saqib. Alif lamnya tidak ada karena alif lam bertemu dengan ta. As-sabur, ar-rahim, at-tawwab. Nah, ini silakan kalian pahami. Dari 5 lafaz ini, kalian pasti akan memahami bahwa yang dikatakan 5 macam lafaz ini adalah al-syamsiyah. Sebabnya karena ini hukum bacaannya, alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Bahasa Arabnya adalah idgham syamsiyah. Lanjut berikutnya. Ini contoh-contoh ya, sama. Silakan kalian pahami sendiri. Ad-duha, az-zikr, an-na'im, ad-da'i, as-sami'. Nah, tuh. Ini al-dhal, az-zur, asy-syakur, al-lail. Nah, ini
sudah ada 14 contoh-contoh di mana alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14. Ini yang disebut dengan asy-syamsiyah. Sekarang lanjut kepada alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Nah, ini alif lam qamariyah juga dibaca ada 14. Jumlahnya juga ada 14. Huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 2 sehingga 14 untuk al-syamsiyah, 14-nya untuk al-qamariyah. Al-qamariyah alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 14. Ke-14 huruf ini bisa dirangkai dalam satu kalimat untuk memudahkan dihafal. Nah, ini kalau mau dihafal abghi hajaka wa khaf aqimah, alif ba ghin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Nah, ini akronimnya daripada huruf qamariyah. Abghi hajaka wa khaf aqimah. Nah, itu. Mari kita lanjut. Dilihat dari artinya, qamariyah adalah bulan. Dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah, atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang, sinarnya akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur atau dibaca jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah jika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Contohnya ini sebagai berikut. Bagaimana anak-anak semua pada sehat di musim pandemi, musim online ini? Nah, ini contoh bacaan yang pertama untuk al-qamariyah, al-batin. Nah, ya. Tetap dibaca al-batinu. Lamnya ada. Ya. Al-kausar, lamnya tetap. Bedanya di mana? Kalau di asy-syamsiyah ada tasydid, kalau al-qamariyah ini di lamnya ada sukun. Nah, ya ini al-kausar. Nah, ini al-fatihu, lamnya tetap dibaca. Nah, alif lam tetap jelas dibaca al. Hukum bacaan dari alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah disebut alif lam qamariyah atau disebut dengan izhar qamariyah. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca sukun. Nah, ini cirinya. Nah, tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan izhar qamariyah. Nah, tinggal membedakan mana yang dikatakan al-qamariyah, berarti kita cari lamnya sukun. Nah, ini al-qamariyah. Kalau ada tasdid setelahnya lam, berarti di situ asy-syamsiyah. Enak kan? Bisa membedakan mana yang al-qamariyah dan mana yang asy-syamsiyah. Contoh-contoh daripada membaca al-qamariyah. Al-ahad, ini bertemu dengan alif. Al-basir, bertemu dengan ba. Al-ghafur, alnya bertemu dengan ghain. Al-halim, alnya bertemu dengan ha. Al-jahim, alnya bertemu dengan jim. Lanjut. Yang 6. Al-karim, alnya bertemu dengan kaf. Al-wadud, alnya bertemu dengan waw. Al-khabir, alnya bertemu dengan kha. Al-fattah, alnya bertemu dengan fa. Al-alim, alnya bertemu dengan ain. Al-qadir, alnya bertemu dengan qaf.
Al-yaum, alnya bertemu dengan ya. Al-mu'min, alnya bertemu dengan mim. Al-hadi, alnya bertemu dengan ha. Nah, ini cara membaca Al-Qamariyah beserta alasan-alasannya. Ini latihan membaca. Nah, di sini ada alnya, ada Al-Qamariyah, ada Al-Syamsiyah. Bacaan yang pertama, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini apa ini? Alif lamnya sukun, berarti abtar Qamariyah. Rihlatash syita'i wassaif. Ini tasydid. Nah, berarti Al-Syamsiyah. Betul. Ada lagi wassaif. Al apa ini? Al-Qamari. Al-Qamari apa Syamsiyah? Wah, Al-Qamariyah apa? Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan shad. Cirinya apa? Cirinya dengan adanya tasydid. Kalla la yumbadanna fil huthamah. Nah, fil huthamah. Nah, ini bacaan apa halnya? Halnya di sini Al-Qamariyah. Kenapa? Alif lam bertemu dengan ha. Cirinya lamnya ada sukun. Alhaakumut takatsur. Nah, ini alif lam dibaca dengan Al-Qamari ya, karena lamnya ada tasydid. At-takatsur Al-Syamsiyah. Asy-Syamsiyah ya. Asy-Syamsiyah karena ada tasydid, alif lam bertemu dengan ta sebabnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yakin, cari alif lamnya. Apa ini? Al-Qamariyah. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf ya. Kenapa kok bisa tahu? Cirinya sukun. Nah, bisa ya. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, mana bacaan alnya? Al-falaq. Nah, ini al apa namanya? Al-Qamariyah karena ada sukun di atasnya lam. Karena alif lam bertemu dengan fa. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, mana hukum alnya? Alnya ini. Bacaan apa di sini al-hatab? Bacaan Al-Qamariyah karena ada sukun di atasnya lam. Karena alif lam bertemu dengan huruf ha. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Bacaan apa di sini? Oh, ada yang tahu? Nah, bacaan an-nas ini adalah asy-syamsiyah karena ada tasydid. Karena alif lam bertemu dengan nun, dibaca idgham syamsiyah bacaannya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzi. Nah, lamnya dibaca dua. Kenapa? Karena lamnya ada tasydidnya. Dibaca idgham syamsiyah. As-shalihat juga begitu. Alif lamnya bertemu dengan huruf shad, cirinya tasydid. Yauma idzin 'anin na'im. Ini ada alif lam. Jenisnya apa ini? Al-Syamsiyah. Ya, nunnya ada alif lam bertemu dengan nun, cirinya ada tasydid. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan benar
akan mendapat 1 huruf 10 pahala. Oh, berapa huruf ini yang dibaca sudah? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli surga dengan senang membaca Al-Quran. Jangan kalah dengan membaca HP atau main HP. Berapa jam kalian main HP dan berapa jam kalian membaca Al-Quran? Silahkan kalian hitung sendiri, maunya ke surga atau ke neraka, maunya pahala atau dosa. Silahkan kalian ikuti perintah-perintah agama dengan baik dan benar. Nah, di sini silahkan kalian cari Asy-Syamsiyahnya, ada Al-Qamariyahnya, beserta cara membacanya. Kenapa kok dibaca Asy-Syamsiyah dan kenapa kok dibaca Al-Qamariyah? Coba kita baca bersama-sama dulu, agar supaya kita mendapat barokah dari baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini silahkan kalian cari jumlah Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyahnya. Berikut contoh di sini, silahkan kalian buat tabel yang seperti di bawah ini. Nah, tabelnya seperti ini. Nomor 1 sampai berapa? Silahkan kalian tulis ya, tulis di bukunya. Lafaz, nah ini apa alnya apa di sini? Jenis al apa? Asy-Syamsiyah. Apa Al-Qamariyah? Cirinya apa? Lamnya sukun, ada tasydid. Sebab bacaannya alif lam bertemu dengan sin, dan seterusnya. Hukum bacanya apa hukumnya? Kalau Al-Qamariyah berarti izhar qamari ya. Kalau Asy-Syamsiyah berarti disebut hukum bacaannya idgham syamsiyah. Itu ya, bisa kalian pahami. Silahkan kerjakan di buku tulisnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai di pembahasan kali ini ya. Oleh karena itu mari kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berikhtiar, yaitu berusaha bagaimana cara kita menghindari dari COVID-19, yaitu dengan cara 1, pakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga hindari dari kerumunan orang, distancing atau disebut jaga jarak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mempelajari tentang tajwid, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya harap kalian di rumah senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang baik di dunia maupun di akhirat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.